Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan ceria, dan juga dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Oke, jangan lupa adik-adik tetap duduk yang rapi, tetap semangat untuk beribadah dan juga memuji nama Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Oya. Oke, kita mau buka ibadah kita dengan satu buah pujian, judulnya Setiap Langkahku. Kak Konit mau ngingetin nih buat adik-adik bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap langkah yang kita ambil, keputusan yang adik-adik dan juga Kak Konit ambil, itu tuh sudah diatur oleh Tuhan, dan Dia juga sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, gak perlu ragu, karena Tuhan selalu menuntun kita, memimpin langkah kita. Oke, kita angkat satu buah pujian ya. Setelah kita tadi mendengarkan pujian, sekarang waktunya kita berdoa. Nah, Kak Ria mau adik-adik posisi duduk yang baik dan benar, menyiapkan hati dan pikirannya untuk memulai ibadah, dan jangan lupa ikuti doanya Kak Ria di dalam hati adik-adik. Oke? Kalau udah, kita mau lipat tangan dan tutup mata. Nggak boleh ada yang ngintip ya. Ikuti doanya Kak Ria. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami tetap
mengucap syukur karena kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk tetap bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, peribadahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Engkau yang berkati. Terima kasih Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adikku, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siapkan Alkitab tunjuk tangan? Bagus, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat mata, tutup tangan. Salah, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu. Sudah siap? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kamu memberkati kami sehingga kami boleh beribadah secara online bersama pada minggu kali ini. Ya Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami hati dan juga telinga dan tubuh yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuka firman kita hari ini dari kitab Lukas. Lukas itu perjanjian lama atau baru ya? Yes, Lukas perjanjian baru. Kita buka dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Oke? Kita baca bareng-bareng. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Oke? Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Nah, ceritanya adik-adik di firman ini itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke atas Gunung Tabor untuk berdoa. Tadi siapa aja murid-murid yang diajak sama Tuhan Yesus? Ada 3. Coba siapa? Ada Petrus, ya kan? Ada Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Diajak untuk berdoa di atas gunung. Tapi ternyata gak cuma itu aja. Di atas gunung itu juga sudah ada 2 sosok, yaitu Musa dan Elia. Kita sedikit flashback ya. Musa itu ingat gak dulu waktu zaman perbudakan, ya kan? Musa ini yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Nah ini nih, sedangkan untuk Elia adalah nabi yang banyak disebut di perjanjian lama. Kalau misalnya mau buka-buka tuh
banyak kisah tentang Elia. Jadi Elia ini dipakai Tuhan, dipakai Allah untuk mengingatkan bangsa-bangsa itu tentang cara ibadah yang benar, yang menyembah Allah Israel yang kita sembah sekarang. Kalau dulu kan banyak yang menyembah patung, menyembah berhala, padahal kan gak boleh ya kan? Yang harus disembah adalah Tuhan Allah. Nah ini, jadi Elia ini menjadi perantara antara Allah dan juga manusia, umatnya, yaitu kita. Nah, di sana nih, pengalaman ini itu adalah pengalaman yang bikin happy, bikin senang murid-muridnya. Bahkan di ayat 33 nih, ya kan, coba kita lihat ayat 33. Di ayat 33 ini Petrus bilang, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tuh, saking bahagianya sampai rasanya tuh pengen tinggal di situ deh, tinggal di atas gunung bareng-bareng, karena memang itu adalah suatu momen yang waktu itu dirasain sama murid-muridnya. Aduh, seneng banget deh pengen tinggal di situ. Tapi akhirnya setelah itu ada nih, ya kan, waktu dia berkata-kata, datanglah awan menaungi mereka, terus mereka takut dan ada suara seperti di ayat 35 yang bilang, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Tuh. Jadi apa tuh intinya? Jadi senengnya atau bahagianya itu bukan bahagia sekedar tinggal bareng di gunung bersama Tuhan Yesus, tapi berbahagia bersama Tuhan Yesus dalam arti yang sebenarnya itu ketika kita mau mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Tuh, gimana ya tapi ya? Emang adik-adik ada yang tahu nggak suara Tuhan Yesus itu kayak gimana? Sekarang coba kita mau main tebak-tebakan suara untuk mengetes apakah telinga kita cukup peka untuk mendengar setiap suara di sekeliling kita ya. Sekarang kakak mau kenalin kalian temen kita nih, namanya Boni. Boni, silakan. Halo teman-teman. Wah, Boni seneng nih bisa ketemu sama kalian. Wah, sekarang Boni mau ajak teman-teman main yuk. Kalian suka main kan? Sekarang Boni mau ajak kamu main tebak-tebakan suara. Yang bisa tebak pasti hebat. Oke, kita mulai ya. Sekarang, ayo coba kita dengar. Suara apakah ini? Oke, ada yang bisa tebak suara apa ini? Ya, ini adalah suara anjing. Pintar, yang bisa jawab hebat. Oke. Sekarang Boni mau kasih suara yang lebih susah. Siapa yang pendengarannya bagus, bisa dengar suara apakah ini? Kita dengar sama-sama. Suara apa ini teman-teman? Ya, ini adalah suara burung. Hebat kalian, bisa tebak dengan bagus. Sekarang ini lebih susah ya teman-teman ya. Suara apa ini? Wah teman-teman, jadi ini suara apa? Ada yang bisa tebak? Ya, ini adalah suara harimau. Hebat juga ya kalian ya. Sekarang coba tebak lagi. Siapa yang bisa? Kita dengerin ya. Ya, kalian tahu ini suara apa? Ini adalah suara gajah. Wah, tadi siapa yang udah jawab dengan benar? Wah, keren juga ya kamu ya, bisa jawab dengan benar. Sekarang Boni nggak akan kasih suara binatang lagi. Boni akan kasih suara alat musik. Oke, kita tebak-tebakan ya. Sekarang coba dengar, ini suara apa?
Oke teman-teman, udah denger ya? Apa suara apa itu? Ya, betul banget. Ini adalah suara piano. Hebat juga ya kamu ya. Sekarang coba lagi kita tebak. Suara apakah ini? Nah, ada yang bisa tahu nggak suara apa ini? Ya, ini adalah suara gitar. Hebat kamu ya semuanya ya. Bisa tebak dengan benar. Nah, ini lebih susah ini suara alat musik ini. Coba ya, yang susah ini kamu bisa tebak nggak? Coba. Nah, coba teman-teman. Tadi suara apa itu? Ya, itu adalah suara trompet. Hebat kamu. Ini susah loh sebenarnya. Oke, sekarang kita mau denger lagi ya. Suara apakah ini? Nah, teman-teman, udah tahu belum nih suara apa? Ya, ini adalah suara drum. Hebat juga kamu. Suara drum kamu bisa tahu. Sekarang gak akan kasih suara alat musik lagi. Bonnie mau kasih suara yang lain, tapi Bonnie gak mau kasih tahu. Ini lebih susah. Coba kita dengarkan. Suara apakah ini? Aha, teman-teman udah dengerin belum? Nih suara apa? Ada yang bisa tebak? Ya, kamu benar. Ini adalah suara hujan. Keren kamu. Pendengarannya, kupingnya bagus. Sekarang terakhir ya, tebak-tebak suaranya ya. Bonnie mau denger nih, kamu bisa apa enggak ini? Coba dengar, ini suara apa? Ah, kan susah kan? Coba, suara apa itu teman-teman? Ya, itu adalah suara angin. Hebat juga kamu. Padahal susah loh ini loh. Tapi kamu bisa tebak dengan benar. Teman-teman, udah selesai dulu ya tebak-tebakan suara kita. Kalian emang hebat banget. Bisa tahu semua suara-suara yang Bonnie udah kasih. Hebat, tebaknya benar semua lagi. Teman-teman, tadi kan udah ada suara binatang, suara alat musik, suara angin, hujan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalian ada yang tahu nggak suara Tuhan kayak gimana? Ayo. Bonnie juga nggak tahu. Tuh, jadi kira-kira gimana ya cara dengerin suara Tuhan? Nggak usah bingung adik-adik. Mungkin emang kita nggak bisa dengar suara Tuhan secara langsung, kayak adik-adik lagi dengar suara kakak sekarang, atau kayak adik-adik dengerin suara mama, papa, abang, kakak, adik, abang pendeta, guru-guru, temen gitu kan, atau mungkin suara-suara TV, suara apapun di sekeliling kita yang bisa kita dengar secara langsung. Tapi kita bisa latih supaya kita bisa tahu ini suara Tuhan atau bukan lewat cara apa? Rajin beribadah. Tuh, beribadah itu gak harus di gereja aja. Beribadah itu bisa di mana aja. Beribadah itu bisa dari rumah dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan, rajin baca renungan ya kan. Renungan juga bisa mungkin renungan dari sekolah, atau renungan dari aplikasi di handphone, atau ketika renungan barengan sama papa dan juga keluarga. Terus selain itu bisa juga dengan cara berdoa. Nanti Tuhan akan berbicara lewat situ, lewat firman-firmannya. Dan ketika kita ngedenger nih, bisa kayak ada rasanya hati itu rasanya damai
damai gitu ya kan ketika ngedengar suara Tuhan. Itu tuh suara Tuhan yang benar. Gak bisa dijelasin, tapi nanti pasti adik-adik akan merasakan ketika adik-adik emang mau mendengarkan. Kuncinya ada di situ. Jadi memang adik-adik mau buka hati untuk mendengarkan, buka telinga untuk mendengarkan apa suara Tuhan. Coba kita mau praktek sedikit. Tangannya ditaruh di telinga, terus agak diteken. Sudah? Hai. Bisa dengar suara kakak nggak? Sambil tetap ditutup ya telinganya gini. Hai adik-adik. Mungkin jadi susah denger ya. Dilepas. Jadi agak susah ngedenger ya kan. Mungkin sedikit terdengar tapi suara kakak kecil. Kalau sekarang kayak bilang, hai adik-adik, lebih jelas kan terdengar. Jadi ketika kita mau membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan suara Tuhan, di situ Tuhan akan berbicara dengan kita lewat cara Tuhan masing-masing. Jadi setiap orang beda-beda. Karena Tuhan yang lebih mengenal kita nih, jadi Tuhan pasti akan berbicara kepada kita nih lewat caranya masing-masing. Cara Tuhan kepada diri kita masing-masing yang lebih bisa kita ngerti nih. Oh ini suara Tuhan, oh ini yang Tuhan mau nih untuk aku lakukan di dalam hidupku. Jadi ketika udah ngedengar suara Tuhan gimana dong? Dia udahin gitu aja atau enggak? Dilakukan. Jadi itulah kunci supaya kita bisa bahagia bersama Yesus, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Dan gak cuma mendengarkan aja, tapi juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana? Mau mendengarkan kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus itu sebenarnya udah banyak ya yang sudah disampaikan ke kita lewat 10 titah, ya kan? Terus salah satunya ada di titah 5 tuh yang kayak, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu artinya apa berarti? Berarti kita harus taat, harus patuh, harus menghormati dan juga menghargai orang tua kita. Itu. Terus kalau misalnya ada firman Tuhan juga yang berkata ya kan, kasihilah sesamamu. Itu artinya apa? Artinya ya kita harus baik sama siapapun itu. Tapi terutama kayak sama adik kita, sama saudara kita. Gak boleh berantem, ya kan? Gak boleh pelit, harus mau berbagi. Itu beberapa contoh kecil firman atau perkataan Tuhan Yesus yang perlu kita dengarkan dan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin sering kita beribadah, semakin sering kita berdoa, itu nanti akan semakin bisa kita dengar mana sih suara Tuhan. Tuhan juga akan lebih banyak lagi kalimat dan juga kata-kata dan juga firman-Nya yang diberikan lewat hidup kita. Jadi jangan pernah lewatkan momen-momen berdoa. Jangan pernah lewatkan momen-momen membaca renungan, membaca firman Tuhan, momen-momen beribadah ya kan. Beribadah mungkin secara online, beribadah barengan sama teman-teman dan juga guru di sekolah, beribadah bersama dengan keluarga, bersama orang tua. Jangan dilewatkan karena momen-momen itu adalah momen-momen di mana Tuhan Yesus berbicara kepada kita dan kita bisa mendengarkan. Dan gak cuma mendengarkan, setelah itu nih habis mendengarkan jangan keluar masuk dari kuping sebelah sini ntar keluar sebelah sini, ntar selesai berdoa, selesai beribadah terus tiba-tiba kayak yang tadi Tuhan bicara apa ya? Tuhan ngomong apa ya sama aku? Berarti itu lagi gak fokus ya kan? Jadi kalau waktu ibadah dan juga lagi berdoa harus fokus. Harus benar-benar memberikan waktu dan hati kita ini tertuju sama Tuhan, fokus ya kan? Jangan kalau beribadah nih, lagi nonton khotbah nih sekarang, kakak yang lagi ngomong, adik-adik ada yang lagi sambil makan. Gitu ya kak? Oke. Oh iya. Atau ada lagi sambil ini nih, lagi dengerin atau lagi nonton gitu kan khotbah ini, tapi sambil tidur. Oh iya. Tuh, gak boleh. Atau ada yang sambil ibadah tapi sambil main gadget. Apa tadi kak? Oh iya. Mendengar firman Tuhan ya? Oke, aku mendengar. Aku bisa kok mendengarkan firman Tuhan sambil main game. Ada main game keren banget ini, main pizza.
ada game keren nih, ini main Mobile Legend, aku bisa sambil main game sambil mendengarkan. Emang bisa, suaranya tetap kedengeran, tapi akan tinggal di dalam hati kita atau enggak tuh kalau kayak gitu? Enggak ya. Jadi kuncinya sekali lagi, kalau misalnya adik-adik tuh pengen bahagia bersama Tuhan Yesus, caranya adalah dengan rajin beribadah, kemudian rajin berdoa juga ya. Jadi rajin juga pokoknya membaca firman Tuhan. Dan selain membaca, itu juga bisa loh kita dapetin suara Tuhan ini lewat orang-orang terdekat kita. Lewat mama papa, lewat abang kakak sekolah minggu, sama lewat abang pendeta, sama lewat guru-guru di sekolah. Siapapun orang-orang ya kan yang mengucapkan kebaikan, itu bisa jadi juga karena suara Tuhan yang mau mengingatkan kita. Oke? Jadi mau bahagia bersama Tuhan Yesus? Janji ya, coba janji sama diri sendiri sama Tuhan juga, kalau kedepannya akan lebih sering lagi beribadah, lebih sering lagi mau membaca firman Tuhan, berdoa juga supaya bisa bahagia, lebih bahagia lagi bersama Tuhan Yesus lewat mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan lewat hidup kita. Jadi yang sekarang lagi bingung, lagi sedih, lagi kecewa, gak perlu berlama-lama, dengarkan aja apa kata Tuhan Yesus, karena bersama Yesus pasti kita bisa melewati semuanya, tidak ada yang mustahil juga bersama dengan Tuhan, dan pasti kita akan hidup dengan bahagia. Dan juga jangan lupa untuk jadi saluran berkat untuk sekeliling kita. Oke, sekarang kita mau tutup firman kita dengan berdoa sekali lagi. Yuk adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, lewat firman ini biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang boleh bahagia bersama-Mu ya Tuhan. Lebih rajin lagi dalam beribadah dan juga lebih rajin lagi dalam berdoa. Biarlah Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan yang selalu mengingatkan kami ketika kami mulai malas, ketika kami mulai bosan, dan juga ketika semangat kami mulai kendor ya Tuhan dalam beribadah dan juga berdoa. Ya Tuhan, maafkan kami jika selama ini kami suka lalai, kami tidak mau mendengarkan suara-Mu, jadi kami hanya mendengar tapi tidak melakukan suara-Mu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami, doa dan juga permohonan kami Tuhan Yesus yang kami alaskan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tenang dan juga dengan baik. Jangan lupa untuk selalu rajin beribadah, rajin berdoa, dan juga melakukan apa yang Tuhan sudah kasih kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Shalom adik-adik. Pandemi. Saat ini kita lagi menjalani wabah pandemi. Ngapain sih bang? Nah, jadi gini, adik-adik tahu nggak? Di bulan November kita mengadakan pesta Gotilon loh. Adik-adik harus ingat itu. Pesta Gotilonnya di masa-masa pandemi ini gimana ya? Nah, di masa pandemi saat ini, pesta Gotilonnya itu sangat meriah. Kita ngadakan secara virtual adik-adik. Dan adik-adik juga harus ikut serta dalam acara pesta Gotilon. Dengan cara adik-adik mengikuti lomba puisi. Jangan lupa ya. Thank you! Shalom, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, tengah, sampai akhir. Mulai dari kami menyanyikan pujian, sampai kami mendengarkan firman dan mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan hari ini melalui firman-Mu Tuhan bisa menjadi pedoman dan Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima besar sedikit yang telah kami berikan ya Tuhan. Kiranya itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan,
Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan yang bekerja. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami Tuhan dalam setiap langkah mereka dimanapun mereka berada. Kiranya mereka selalu ada dalam jalan-Mu Tuhan, Tuhan yang selalu melingkupi mereka Tuhan dan menjagai mereka Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati kedua orang tua kami Tuhan, memberikan mereka hikmat dalam mendidik kami anak-anaknya sehingga dapat tumbuh di dalam iman, tumbuh menjadi anak-anak Kristus. Ya Tuhan, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang udah banyak berita yang mulai menggemparkan, mulai dari ketidakadilan dari DPR, atau ada juga masalah masih virus yang merajalela di Indonesia Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua bangsa dan negara kami Tuhan, permasalahan mulai dari rakyat memimpin daerah, pemimpin pusat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya itu Tuhan. Biarkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan, bisa mensejahterakan rakyat-rakyatnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan, karena tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan yang bisa mengarahkan pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang lebih baik Tuhan Yesus, dan negara kami Tuhan bebas dari segala penyakit dan bisa jadi negara yang pulih lagi Tuhan. Tuhan memulihkan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, mulai dari pelayan-pelayan di gereja Sintua, sekolah, guru sekolah minggu, ataupun pendeta Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang mereka berikan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, memberkati hati mereka untuk selalu giat melayani-Mu Tuhan Yesus, dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dalam bersekolah, walaupun masih dapat hanya lewat Zoom, tapi kiranya Tuhan yang memberikan kerajinan buat adik-adik sekolah minggu dalam bersekolah, hingga mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu terbaik Tuhan, dan dari guru-guru mereka Tuhan yang memberkati juga para guru, supaya tidak letih dan lelah untuk mengajari anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan, gak doa kami Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan seminggu ke depan Tuhan, dalam setiap langkah kami Tuhan yang selalu ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu